وبيجود العليم الفتح الوفاء وانتشر بيدين الحالة الصفاء وبيجود العليم Iya, Patan, curang. Kamu mau salim nggak? Aneh ikutan lah. Selfie dari situ, selfie. Kelihatin itu. Bagi umat manusia ada lagi yang mulia dari Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. وقد شحر بيتيم الحالة الصفاء وبيجود العليم بديع الوفاء وقد شحر بيتيم الحالة الصفاء وبيجود العليم Kenapa ada masalah apa? Ada Selfie, masalah apa? selfie. Selfie sama Ustaz. Tadi Kapan jauh, dia? nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gua foto dulu sebelahan. Oh, foto dulu. Din, pakai handphone dulu, Din. Pakai handphone ente, Din. Ntar ente aneh yang berkasih. Handphone Ustaz coba. Pas Babe lihat deket banget. Tadi Babe deket banget gitu. Aduh, Pak Babe. Ikut. Geser. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tutup mantap. Langsung update Instagram. Aduh, gimana ini? Dihimbau
kepada seluruh jamaah Kan pojoknya belum untuk Instagram tenang, langsung. tidak berisik. Kemudian yang ada di depan panggung Iya. untuk tidak berdiri agar saudara-saudara kita yang di belakang bisa Wah, ada fotonya. mengikuti acara dengan seksama. Dan juga dimohon untuk tidak bersorak-sorai dengan harapan pembukaan Festival Al-Azam Kanam ini dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya. Belum. Instagram Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sudah bisa belum? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Soalnya mana? Enggak tahu ya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. TV FTV Bukisnya Nurul Fajri TV gue kirain apaan ya bang, tahu Bukisnya Nurul Fajri MTV. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Allah. إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Lagi siaran langsung Ustaz. Itu lagi siaran langsung. أولئك هم الفاسقون. Ini ke siaran langsung. Ada kameranya di bawah ya. Di bawah. Ini kameranya. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lemes amat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa man jahada fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fa ulaika Besok titanium Ustaz. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Akhinal Kiram Kiai Haji Yusuf Mansur, kita doakan hadirin agar beliau senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah SWT. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Agar kita bisa terus menerima ilmu dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah sebanyak-banyak puji, karena alhamdulillah dengan izin Allah malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menyongsong tahun baru Islam 1439 Hijriah. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa mendapat ridho Allah SWT, dan tentunya mungkin ke depan kita lebih meningkat ibadah kita kepada Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam sejahtera melimpahkan kehadiran junjungan kita, anutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat kepada kita selaku pengikutnya yang setia. Amin lagi. Amin. Amin aja diajarin aja, heran. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seyogianya malam hari ini Pak Wali Kota Pak Arif Arwasa ini bisa hadir dengan kita sama-sama. Demikian juga Wakil Wali Kota Pak Sahrudin yang juga sekaligus Ketua Umum Al-Azam ini sama-sama. Cuman dua-duanya ada acara yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau minta maaf atas ketidakhadiran beliau menemani kita semuanya untuk sama-sama taklim
dengan guru kita. Bisa dimaafin ya Pak Bu ya? Kudu dimaafin. Kecuali bagus, gue sirik. Kemudian dalam sana bahagia ini saya atas nama dan sebagai pengurus Masjid Al-Azhar mohon maaf pada hadirin sekalian, seandainya tempat pelayanan kami ini tidak memuaskan hadirin sekalian, mohon itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian harapan kita mudah-mudahan acara kita ini bersama ini benar-benar kita simak dengan sebaik-baiknya yang jadi bahan bekal kita dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah ke depan lagi. Saya kira itu saja, karena kita kasih waktu seluas-luasnya buat guru kita ya, makanya nggak usah banyak-banyak ngomongnya, biar puas kita dengerin pengajian dari beliau. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutan dari Ketua Harian DKM Masjid Raya Al-Azhar. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah yang kita tunggu-tunggu tausiah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita. Ngomong-ngomong yang Paitreners tadi, apa Ki? Paitren ya? Paitren. Ada orang Paitren di sini? Ada. Hah? Ya tepuk tangan buat Paitren. Saya kan belum gabung, ntar ajarin ya. Gabung ya, langsung. Biar jadi misalnya ya. Gitu. Pokoknya kita dengarkan dengan seksama, tidak ada yang berisik. Kemudian apa yang akan beliau sampaikan dari guru kita, kiai kita, motivator kita, kemudian sosok guru yang ahli dalam bisnisnya dan lain sebagainya, segudang pengetahuan yang beliau punya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan menjadi semangat untuk kita generasi muda. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Ki Haji Yusuf Mansur, kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli alaihi. Jangan. Udah turun langsung closingin. Benar nih MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kayak lagi di RCTI, lagi di Trans TV One. Berkah buat kota Tangerang, insya Allah, amin. 1 Muharram kita ngumpul buat pekerjaan yang baik. Terima kasih buat Kiai Khairuddin dan seluruh DKM ya, Masjid Raya Al-Azhar, buat Ustadz Haji Sabrin Jamil dan seluruh kawan-kawan DKPR MI. Sahabat saya Ismail yang kayak minum obat 3 kali WA tiap hari, ingetin. Alhamdulillah sekarang saya bisa ada di sini. Juga adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu, para asatidzah, para kiai, para ulama yang dirahmati Allah. Mari kita baca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan malam hari ini ada yang bisa saya ikut pelajari bersama kawan-kawan semua yang hadir di sini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya mewariskan kepada diri saya, menasehatkan kepada diri saya, mewasiatkan kepada diri saya 2 kalimat saja yang kalau ini dipegang insya Allah nggak ada anak muda kota Tangerang dan siapapun yang mendengar ini tidak ada kemudian
Bapak, Ibu orang Tangerang dan siapapun yang mendengar ini, kecuali insya Allah dia becoming the winner. Dia bakal jadi orang, bakal hebat, bakal sukses, bakal kuat, bakal keluar sebagai pemenang insya Allah. Amin. Ingat-ingat kalimat pembuka ini. Ini kalimat sekarang ini bukan susah ya, tapi kita juga mendapati tidak ada di dalam diri kita. Apa itu? Yang kesatu, beri tekanan. Ya. Yang kesatu, beri tekanan. Yang kedua, jangan nyantai. Dua kalimat ini yang kita akan kembangin nih. Insya Allah tausiah malam hari ini sampai jam 2 dah. Bukan main. Dua kalimat ini yang akan kita kembangin malam hari ini supaya ada yang bisa kita petik. Yang pertama, beri tekanan. Kasih hidup lu tekanan. Yang kedua, jangan nyantai. Nah, saya melihat kehidupan anak-anak muda hari ini, terutama dari anak-anak muda muslim, hidupnya nggak ada tekanan dan nyantai. Saya melihat individu-individu muslim-muslimah hari ini hidup tanpa tekanan dan nyantai. Mandi dia bisa lama, beol dia sampai WhatsAppan. Nggak ada tekanan, Ji. Maka hidup lu datar aja. Bapak lu ngontrak, lu ngontrak. Maaf nih, nggak ada yang salah dengan kuli, nggak ada yang salah. Yang salah mah yang nyolong. Tapi sampai kapan lu bisa jadi bos? Sampai kapan pabrik itu lu yang punya? Lu kerja lu nyantai, nggak ada tekanan. Maka buat ibu dan bapak yang pada hari ini hidup di dalam tekanan, oh nikmatin. Jarang-jarang kita ditekan. Bener loh, kita nih nggak bisa nginjak diri kita sendiri, nggak bisa. Maka ketika kita diinjak, lu terima tuh, habis itu lu bakal naik. Jangan cengeng. Hidup lagi susah, bini udah ganti 7 kali, masih aja susah. Laki udah ganti belasan kali gitu. Hidup kalau lagi susah itu tanda lagi ada proses tekanan. Percaya apa omongan saya? Nggak bisa dicari tuh tekanan. Nggak ada orang nyusahin diri sendiri gitu. Saya nih filosofi hidup begini dari dulu udah ngerti. Izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kasih tekanan. Lagi enak-enak tidur bangun. Kenapa? Ya ngasih tekanan itu. Begitu kita bisa ngelewatin malam yang kita korbanin buat Allah, jadi. Tapi hidup lu gimana? Boro-boro sholat malam, dipanggil nih sama muadzin, as-salatu khairum minan naum. Berapa kali dalam setahun ente ngedenger kalimat itu? Nggak dengar. Paham nggak tuh maksudnya? Nggak denger karena bangunnya 5:30. Anggung jam 6 dar. Senin Kamis nggak ada tekanan, nggak ada puasanya. Boro Daud, nggak ada tekanan. Hidupnya lempeng aja gitu. Begitu dikasih tekanan, langsung lewat. Ya, kapan jadinya? Makanya lihat ya orang-orang yang jago ya di kampung Ketapang itu ada satu orang yang gitu melesat jadi orang kaya. Kenapa? Karena satu kampung nggak suka sama dia. Serius gue
gue cerita ini orangnya sudah nggak ada di Ketapang, udah jadi jagoan. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa kemudian harus keluar dari kampung Ketapang. Lah saya kalau kagak ada wasilah beliau, izin Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya Darul Quran. Tapi kalau anak-anak kita hidup dalam pujian, nggak ada tekanan, digendong terus, jalannya lama, masih baik, weh jalan dulu, jalan. Cepet jalan, jatuh dikit, oh diambil, kejedot dikit disayang, lama jadinya. Anak kecil suruh berantem ya gitu. Hari ini lu nggak pernah ribut sama orang, ribut sana. Gitu. Jadi anak sering nongkrong gak keruan depan TV, depan Facebook gak punggu lagu. Iya kalau manfaat, alhamdulillah. Kalau nggak manfaat berarti lu ngurangin tekanan. Kalau ngurangin tekanan itu besok ada yang lu ambil. Cara Allah mendidik para kekasihnya, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam, dikasih tekanan sama dia. Mestinya mah kesalahan satu kali aja sama Nabi Adam diampunin aja langsung sama Allah. Enggak, dihajar dulu sama Allah. Diturunin dulu ke bumi, 400 tahun nggak ketemu tuh sama yang namanya Siti Hawa. Rupanya itulah proses kemudian menjadikan Adam alaihissalam apa? Al-Mustafa. Al-Mustafa. Inna Allah astafa Adam. Allah memilih Adam. Istafa Adam, yani Adam al-Mustafa. Nabi Muhammad kita lihat dari mulai kecilnya tuh, lahirnya aja udah penuh tekanan. Lagi lahir tuh dia, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada serangan tentara bergajah. Meninggal bapaknya sebelum kemudian dia lahir. Nggak lama kemudian meninggal lagi ibunya Aminah. Dan hidup terus menerus dalam tekanan. Karena hidup terus menerus dalam tekanan, jadi Pak. Jadi tuh, jadi. Sehingga dijadikan penutup surah Fat, penutup surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Hidup penuh dengan tekanan. Terus cerita kita apa? Ditekan dikit ngadu kiri, ditekan dikit ngadu kanan. Jangan ditekan, kita ngadunya ke atas, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman yang saya ceritakan selama 1 bulan penuh di Mansur TV, ya kemarin Ramadan. Tahu nggak lo Mansur TV? Metro. Ntar gue beli. Udah ganti namanya Mansur TV. Insya Allah dah. 1 bulan saya ngajar tentang Nabi Allah Sulaiman punya spirit. Kita judulin Sulaiman Spirit. Beliau biasa saja sebelum dihajar sama Allah, biasa aja. Anaknya raja kok. Putra Daud, son of Daud. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Ketika dia menjadi anak raja, ya wajarlah dia punya istana, wajar punya kekuasaan, wajar punya pasukan, wajar punya kemewahan, wajar punya kekayaan, wajar punya wewenang. Anak raja. Tapi dihajar sama Allah. Satu waktu dibikin zero, nggak punya apa-apa. Habis periode itu kan, beliau punya ilmu menundukkan angin, punya pasukan setan dan jin. Habis itu loh, habis periode itu loh, punya kekuasaan yang jauh melebihi bapaknya. Begitu masa sulit, Nabi Allah Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Diinjak sama Allah, jedar. Habis
habis, bahkan lumpuh menurut 1-2 tadabbur, menurut 1-2 tafsir, menurut 1-2 kajian. Nabi Allah Sulaiman udah hilang kemudian istananya, hilang dia punya kekuatannya, hilang dia punya pasukannya, ditarik semua yang Allah beri, bahkan dia kemudian lumpuh. Tekanannya hebat ini, anak raja bos. Tapi abis itu, Masya Allah kerajaannya, Ratu Saba dia punya. Tadi saya cerita, angin dia tundukin, binatang-binatang gue semuanya tunduk sama dia. Pasukannya bukan lagi cuman orang, tapi pasukannya adalah para setan dan jin. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim. Kenapa kemudian Nabi Allah Ibrahim menjadi ulul azmi minar rusul, menjadi salah satu ulul azmi? Tekanannya Pak, dibakar tuh 3 hari, dimusuhin bukan satu kampung, satu kota, tapi satu negeri Babilonia. Lu bilang, coba gila, dimusuhin satu negeri. Saya nih dimusuhin 1-2 orang aja dikoranin mulu. Bukan mana bola. Dimusuhin 1-2 orang doang Ji, sama temen-temennya dikoranin terus menerus. Sampai orang nanya sama saya, bagaimana kasus ente di Polda Jatim, bagaimana kasus ente di Barreskrim, bagaimana kasus ente di Powil Tabes Solo, bagaimana kasus ini kasus itu. Lah apalagi Nabi Ibrahim Haji Sobro dimusuhi satu negeri, raja-rajanya musuhin dia. Oh, sembur lo sini, cengeng. Hidup harus penuh dengan tekanan. Anak yang dibully terus di sekolahnya, besok beasiswa ke Jepang. Amin. Iya bener itu, tapi jangan cengeng syaratnya. Yang belum bayaran besok lihat. Kalau ada yang nggak pernah dibully, maju ketika lapangan upacara itu berada. Ketika kemudian upacara bendera terjadi, ente nggak pernah dibully, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tolong tekan saya. Ya sebab kalau hidup lu nggak ada tekanan, kalau lu nggak juara 1 lo, gua kasih jajan. Oh, begitu ditekan kayak gitu, ternyata tetap aja ranking 20. Ya udah nasib, udah apa? Tapi proses terjadi gitu. Dia belajar bahwa sesuatu kerja keras itu nggak mesti juga harus berhasil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Coba orang ya yang dimusuhin di tempat kerjaannya, besok jadi pengusaha. Amin terlalu begitu loh. Kan amin tuh tadi, amin terlalu begitu. Tapi asal kuat mah. Lah coba anak-anak yang anteng di kerjaannya, sampai mati pensiun di situ. Bener serius ini. Gimana? Tapi begitu difitnah kanan kiri, rekayasa ini dan itu, membuat Anda terlempar gitu. Lagi terlempar jangan cengeng, jangan minjem kanan minjem kiri, ke atas aja udah. Jarang-jarang ente bisa dapat tekanan. Jarang-jarang. Petinju Pak, yang hebat itu bukan yang tidak pernah menerima pukulan. Jackie Chan sama Jet Li, jagoan Jackie Chan tuh. Dihajar bangun. Jet Li bersih bener, nggak pernah kepukul ya. Belum pernah ketemu di berdua ya. Ntar gue bikin film, gue temuin di berdua. Petinju yang hebat tuh bukan yang nggak pernah makan pukulan, tapi yang dipukul terus Bos. Ya alhamdulillah masuk rumah sakit terus. Tapi akhirnya dia jadi tahan gitu. Lah anak kita yang nggak pernah berantem, sekalinya berantem, Masya Allah, bonyok. Rumah tangga lempeng aja, nggak ada tekanannya, bahaya Pak. Begitu sekali ribut langsung bubar. Tapi ini aneh, ada tetangga kita kerjaannya ribut mulu, tapi nggak bisa misah gitu. Betul kan itu? Oh Bang, luar biasa. Pohon korma itu kalau enggak ditekan nggak jadi korma itu. Emang bagaimana cara nanam korma? Udah ditanam nih ya, ditanam nih, ditaruh batu, dirapetin lagi. Coba itu,
Pohon cabai mah gampang banget dicabut nih. Coba lu nyabut pohon korma. Cuma ceritanya Mbak. Iya, karena pohon korma kalau dia mau numbuh, nomor satu yang dia mesti kemudian berjuang, tuh batu yang ada di atasnya, dia mesti kemudian singkirkan. Oh. Dan ketika panas lagi mencreng-mencrengnya, kira-kira 50-55 derajat, bangsa telur ditaruh itu setengah jam matang. Pada saat itulah korma justru menjadi korma yang manis. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka satu wasiat saya, dua wasiat saya pada hari ini untuk saya, ketika banyak tekanan, nikmati hari ini. Ente perlu sparring partner buat nekan ente. Ente perlu mitra, perlu orang lain. Maka bila hari ini kemudian Allah hadirkan kemudian tekanan demi tekanan, terima bos. Udah enteng itu. Udah enteng. Hati-hati nih Pak sama anak-anak yang tidak ada tekanan. Jalannya nyantai, dia bisa sambil ngobrol gini jalan. Enggak cepat itu jalannya, itu tanda nggak ada tekanan. Dia nggak punya tekanan untuk duduk di depan, dia lebih milih di belakang. Sholat Jumat tidak ada tekanan, dia lebih milih di teras, lebih memilih dekat sendal dia. Tahu deh. Manasik haji itu penuh dengan tekanan, penuh dengan tekanan. Makanya nih ya, negara yang hebat-hebat sekarang ini, negara yang penuh tekanan. Polandia contohnya hari ini, waduh Polandia itu ditekan Jerman, ditekan Rusia, ditekan Jerman, tekan Rusia, tekan Jerman, tekan Rusia. Sekarang jadi negara hebat. Hungaria, 100 tahun dia berhadapan dengan Turki, jadi hebat. Indonesia ini sekarang ini nyaman, kita ini nyaman, nggak ada salju, matahari ya segitu-gitunya aja, angin datang juga masya Allah tinggal cabut listrik, nggak ada lagi anginnya. Pas angin tuh nyaman, Indonesia nyaman, lu nggak kerja aja bisa hidup. Gimana caranya? Ya nenek gua ada 7, gua main aja nenek gua tiap hari gitu, bisa makan, nggak ada tekanan. Makanya orang yang kemudian dihadiahkan oleh Allah utang yang tidak terbayar, kemudian dia tahanin, kemudian dia punya utang 2-3 tahun kemudian, masya Allah Ji, di penjara. Tapi lo lihat itu kan baru 2-3 tahun Ji. Habis di penjara dia keluar, emangnya lama apa di penjara? Kalau soal utang Ji 2-3 bulan, 6 bulan per tahun. Habis itu Ji jadi orang baru, dia udah terima semuanya. Habis itu lu nggak ketemu lagi 2 tahun, udah jadi pedagang pasar. Nggak ketemu lagi 2 tahun, udah 4 bininya. Ini serius ini. Makanya hidup lu coba lu lihat. Kalau hidup lu nyantai, waktunya untuk ngasih tekanan. Tekanan ini jangan dicari yang kemudian membuat ente jadi susah. Cari yang kira-kira syar'i aja. 2:30 bangun, itu ngasih tekanan tuh. Anak muda pilih puasa Daud, itu ngasih tekanan. Sekali ngangkat zikir sholawat 1000. Ini mah sholawat bisa 3 kali nggak Ustaz? Disuruh 111 kali bisa 33 nggak? Disuruh 33 bisa 11 nggak? Disuruh 11 bisa 3 nggak? Disuruh 3 bisa 1 nggak? Baca Al-Masur. Kasih tekanan, sekali ngangkat sholawat 1000, sekali tasbih 1000, sekali istighfar 1000. Begitu kemudian kita ngasih tekanan, jadi orang. Oh, anaknya hilang siapa itu? Iya bener ini. Masya Allah. Tuh siapa coba lihat. Nah ini lagi tekanan nih emaknya kan. Ini emaknya lagi tekanan, anak gua hilang. Istri gua bukan ngeledekin, tapi ini salah satu bentuk tekanan. Anak ini pun tekanan ya kan.
Saya suka serem kalau dengar speaker mendadak itu, suka serem. Innalillahi. Beneran kalau di kampung kita kan masih gitu. Assalamualaikum. Ya, udah ada yang meninggal ya tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Harus ada tekanan, harus ada tekanan. Kenapa anak yatim banyak rata-rata jadi bandel? Ente nggak mau ngasih tekanan, jangan dipukul anak yatim, disayang, jangan dimarahin anak yatim. Anak yatim ini jadi manja, bos. Akhirnya jadi bandel. Bukan salah dia sebagai yatim, tapi perlakuan kita terhadap yatim. Justru kasih sayang kita yang salah kepada seorang yatim. Beda loh ya, beda ya, antara pemarah dan tegas. Oke? Beda nih antara nggak ada judulnya main kelipak aja. Cedek, ngapain? Nggak, gue demen aja. Buset, kelipak orang dia demen. Beda dong. Tapi kalau dia nggak bangun malam, sabet nggak bangun malam kok. Nggak sholat subuh kok. Gara-gara dia yatim tuh begitu aja gitu. Salah. Kenapa orang miskin yang nerima terus zakat sepanjang tahun dijamin sama pemerintah malah tambah bloon? Ya karena nyaman. Antar gak ada yang ngirim beras, antar gak ada yang ngirim ikan asin, tinggal madang ini kan, sebenarnya kompak, kasih 10.000. Sekarang pakai digital lagi kan, kasih handphone aja nih, tinggal pencet-pencet pakai petren sedekah. Penuh tekanan. Perlu diingat, nomor 1 kasih tekanan. Kasih tekanan. Coba mana pelajar-pelajar sama mahasiswa, coba mana? Pelajar-pelajar sama mahasiswa. Oke, besok pagi lu kasih tekanan. Besok lu ngomong sama bapak ibu lu, udah nggak usah ngasih jajan lagi. Iya dong, cari tantangan dong ya gak? Masa sih dijajanin melulu ya kan? Langsung bilang sama orang tua, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mulai hari ini gak usah lagi ngasih saya jajan. Lantar bagaimana lu sekolah? Nggak sekolah. Gimana lu sekolah? Bismillah, saya mau jalan kaki aja. Mau apa jalan kaki? Kapan jauh? Saya mau kasih tekanan sama kaki saya. Iya benar-benar sih, nggak percaya. Udah jajan. Ini kaki saya bersaksi. Pada masa-masa susah nih. Ayo kita titik kereta api dari Kalideres sampai Jembatan 5, Jembatan 5 Kalideres kemudian Kampung Sawah tuh angke tuh, bolak-balik kita jalan. Apa ngasih tekanan? Ya memang gak ada yang gua kerjain juga. Di rumah aja mertua ngeliatin mulu. Nggak diliatinnya kayaknya ngeliatin aja. Jadi gua keluar aja dah. Nah, tapi kan ada tipe-tipe mantu, yang dia nggak merasa bersalah, dia tidur aja. Ya emang lagi ada kerjaan mau diapain, begitu kan ya? Nah saya emang enggak, kasih tambahan tekanan. Gimana saya berhadapan dengan orang-orang hebat di rumah saya, saudara-saudara saya segala macam, saya pasang muka. Itu kan namanya ngasih tekanan dulu. Apa nggak tekanan tuh? Lu udah kawin, lu nggak punya duit, yo itu tekanan. Tapi saya songsong. Maaf ya orang-orang yang belum punya istri atau orang-orang belum punya suami, menghindar tekanan itu. Misal ketika reuni dia agak jauh-jauh gitu. Kenapa? Takut ditanya laki lu mana gitu. Dia menghindari tekanan. Ketika dia menghindari tekanan, begininya jadi kurang. Coba kalau kemudian ditekan terus, begini jadi kenceng. Ya Allah, yang second nggak apa-apa. Duda maksudnya itu. Yang second dah apa-apa. Bahasa 37 dah atau 42 gitu. Oke dah, nggak apa-apa ya Allah, daripada saya sendiri nih malu. Begitu kata si perempuan nih. Ya, umurnya 33. Asal kemari tanya, mana laki lu, mana laki lu, mana laki, kapan lu punya anak, kapan lu punya anak, di mana nanti lu nikah, siapa nanti walinya, siapa nanti saksinya, minta sama Allah, kasih tekanan. Sekali sholat duha, kasih tekanan. Lu sholat duha lu gak ada tekanan.
Coba, sholat duhanya emang udah tekanan, tapi nggak ada bobotnya Ji. Waladdallin. Emang sih, qul ya ayyuhal kafirun, boleh, tapi sampai kapan lu duha? Lu nggak ada tekanan. Sekali ngangkat Ar-Rahman Ji. Waduh. Ngeri itu. Berdiri Rokaat kedua Yasin, bah. Di sholat tidur sampai asar. Ustaz, waktunya di mana? Ya, lu atur dong. Supaya 6:30 lu ada di perusahaan, 6:30 udah di pabrik. Jadi waktu lu sholat duha sejam. Lah kalau sejam kan enak ngangkatnya Ji. Enak ngangkatnya. Waladdallin amin. Ar-Rahman. Apa? Dengerin dulu. Jangan berharap. Ini masih yang sama ya. Coba brigade dibantu. Ismail, komandan brigade dibantu coba. Kalau emang nggak ada, gua bawa pulang aja. Atau anaknya bawa ke panggung aja, ya kan? Ini emaknya lagi silau ngeliat gua nih. Ngomong, cakep amat ya. Tekanan tuh. Kita doain ya, mudah-mudahan ketemu, amin. Amin. Ya, kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan bisa ketemu sama ibunya atau sama ayahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu pabrik, Pak. Satu pabrik hidup dengan penuh tekanan, nggak ada masjid, nggak ada musola. Apa yang terjadi? Bersatu semua, jadi masjid. Begitu jadi masjid, tekanan nggak ada, kosong tuh masjid. Begitu, begitu udah. Emang begitu. Perusahaan nih, coba deh lo lihat, nggak ada masjid, komplek nggak ada masjid, wah bersatu tuh, bambu. Bikinlah sholat malam berjamaah, bikinlah kemudian sholat subuh berjamaah, pasang tenda, pasang karpet, pasang sound system, pasang kemudian apa namanya? Lu mau ngapain? Lu mau mana? Kopi. Nah kalau air putih mah gak ada tekanan sih. Polos aja. Lihat tuh, begitu masjidnya jadi, nyaman kan? Nggak ada lagi tantangan, nggak ada lagi kemudian apa tekanan, udah masjidnya ya begitu aja udah. Enak. Berbahagialah yang hari ini nggak bisa bayar motornya, Ada tekanan. itu lagi tekanan tuh. Berbahagialah hari ini yang tinggal nunggu waktu diusir dari kontrakannya. Oh iya, bener loh, nggak ada orang yang bisa menggamparin diri sendiri. Nggak ada orang yang kemudian bisa memukul diri sendiri. Nggak ada orang yang bisa menghina dirinya sendiri. Coba lu ngaca, lu bilang, bego. Pasti lu nggak ada rasa juga gitu. Tapi kalau orang lain yang ngegituin lu, waduh. Kopi, gua bilang kopi. Makasih ya. Permisi. Nggak ada tekanan loh. Makasih ya. Ustadz nih udah dikasih, kagak bersyukur. Ya, begitu kemudian nih mengalami episode 2 hari lagi kalau nggak bayar, waduh Pak. Tergantung ente sih sebenarnya. Begitu penuh tekanan, ente kalah ya bebas Pak. Bebas, jangan bangun. Begitu ditekan, bangun, naik ke atas.
wih, fatham mubina. Jatuhnya fatham mubina. Fatham. Sahabat-sahabat Rasul tuh, wah Masya Allah, nggak usah diragukan lah bagaimana tekanan-tekanan itu. Sampai kemudian mereka berkata kan, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah turun? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Dijawab sama Allah di dalam surah Al-Fat misalnya, atau di dalam surah idza ja'a nasrullahi wal fath an-nasr. Kita kebanyakan begitu ada tekanan ke bawah aja, ya makin diinjak sama orang. Makin diinjak sama orang. Dagang nggak laku, dagang bangkrut, usaha lagi bangkrut lagi, usaha lagi bangkrut lagi, itu tekanan. Nikmati. Habis itu Ji, alhamdulillah harus jual rumah, harus jual mobil, keseret juga lagi rumah mertua, keseret lagi rumah orang tua. Habis nih, satu pohon habis, tapi dia terus aja jalan. Besok satu keluarga besar itu Ji, tinggalnya satu komplek yang diizinkan Allah berkali-kali lipat daripada apa yang dulu dia kemudian nikmati. Pertanyaan tinggal kepada adik-adik juga begitu. Ada tekanan tidak? Orang tua nih, mama jajan, nih, mama jajan, mama jajan dong, lu nyapu sana, kasih tekanan. Begitu nyapu kasih tuh, boleh nih, kasih motor lah, udah SMA ini. Ya soal lu apalin dulu Al-Baqarah, budung. Yang pendekan apa? Yang pendekan wadduha gitu. Wadduha. Udah sana Al-Baqarah, ntar gue beliin Mio lo. Terus dia kemudian melewati itu, namanya ada sesuatu. Kalau iya, beli sepatu bola dong. Emang lo nggak bisa nyeker? Ya bisa sih, tapi kan yang lain pakai sepatu. Ya justru lu jadi beda sendiri. Keren. Di sana main. Terus gimana, Pak? Di sana main. Lu mau main bola apa mau sepatu? Bola sih. Nah itu riwayat tuh salah satu dari tim lah. Kalau dia nggak pakai, kalau dia dulu pakai sepatu, nggak jadi tuh orang. Nggak pakai sepatu. Anak-anak orang kaya, kenapa kemudian malah kerja sama anak-anaknya, pembantunya orang kaya zaman dulu? Saya bilang sama Wirda, kumikun afil Aisyah, lo di sini gua, sini. Lo jangan jadi orang kaya lo. Kalau lo jadi orang kaya, entar lo kerja sama anaknya Catro, sama anaknya Sariman, sama anaknya Fadil. Kenapa? Karena anak mereka lagi berjuang supaya nggak jadi kayak bapaknya. Nah, lu nih pada karena anak orang kaya, lu leha-leha. Besok lu kerja sama semua orang yang kerja sama papa hari ini. Itu kalimat saya. Kita lihat kan, generasi kedua kadang-kadang pengusaha-pengusaha muslim, jajang, gitu mau nyuci piring, wih, jauh. Ada si bibi, coba, bagaimana anak mau tanggung? Duduk di mobil gue. Kenapa? Hujan. Ini orang kaya banget sih. Pakai payung, satpam pakai payung juga. Besok nih anak nggak jadi orang, jadi ayam negeri. Ayam negeri, suruh jadi ayam kampung, cari cacing sendiri sono. Tugas kita cuma bukain kandang, buka kandang, lari sono. Gitu. Makanya anak-anak yang hebat itu kan disantrenin, udah buat. Ya pulang lagi, pulangin lagi. Balik lagi, pulangin lagi. Begitu kali ketiga pulang, pulangin lagi, terus pindah, jangan bilang sama anak. Begitu anak pulang, lah rumah gua mana? Lah rumah gua di mana? Lihat ya, anak-anak yang nggak jadi di pesantren, itu yang bagaimana bapaknya. Begitu ini anaknya nangis dikit, ditengokin. Betul nggak? Anak-anak yang nggak jadi di pesantren, siapa? Bukan gara-gara anaknya, gara-gara bapaknya. Telepon,
nggak dapat makanan. Ente emak lu ke sana. Dia datang emaknya bawa rantang. Terus dia datang ke warung Padang sebelah atau ke warteg sebelah di pesantren. Terus dia bilang, ini 1 juta. Kalau anak saya nggak doyan makanan pesantren, biar dia makan di sini. Wah, nggak jadi tuh anak. Nggak jadi. Yang jadi tuh begini, Baba, di sini makanan yang nggak enak, jadi puasa aja lo. Itu baru anaknya jadi. Apa kelewatan nih? Nah tadi nggak kelewat pas-pasan aja. Nggak kelewatan, pas-pasan aja. Udah. Akhirnya si anak kemudian belajar menerima kan? Learn to accept, tak? Begitu dia menerima, ya begitu-gitu aja, nyaman-nyaman aja. Akhirnya begitu dia kemudian masuk UI, masuk UGM, masuk ITB, ketemu sama kos-kosan yang jelek, ya biasa aja. Ketemu sama temen satu kos yang ngebully, dikerja, ya lemah belum ada apa-apa sama temen gue sepesantren. Temen gue di pesantren lebih nyebelin daripada lu. Jadi lu nih biasa aja. Asik ya deh. Saya Pak, kalau hidup saya nggak ada tekanan, nggak begini kan. Tekanan. Makanya saya kalau ada tekanan, 2 tekanan, 3 tekanan, saya bilang, oh ini. Saya ngomongnya it's the time, ini waktunya, tambah naik. Yang penting 1, lu jangan cengeng. Ini ya, saya kasih contoh. Ada satu keluarga, Allah uji suaminya, bermasalah keuangan. Oke, kan itu tekanan tuh. Kemudian muncul masalah-masalah yang tidak dikehendaki oleh sang istri. Utang si suami di mana-mana. Oke. Ditambah lagi kemudian anak pertama harus operasi. Anak kedua juga ada problem di sekolahnya harus dia selesaikan. Ini kan tekanan nih. Tapi kalau kemudian si ibu ini di roadshow kemana-mana, judulnya minta bantuan, maka tekanan ini tidak menghasilkan sejarah apa-apa. Bisa dipahami? Misal di SMS nih sama Haji Ismail, karena dia adiknya atau dia kakaknya, Kak atau Dek, ada duit nggak? Oh nggak jadi tuh udah, nggak jadi udah. Tapi kalau dia begini nih, si ibu nih atau si istri, oh ini anaknya nih ya, ini yang tadi bukan? Ini dia anaknya. Oh bukan. Jadi bingung. Oh ke toilet. Makanya diikat Pak atau kasih GPS anak. Suruh telan. Ya. Ini si ibu ini. Kemudian dia bilang nih sama si suami, ya udah kita malam bangun malam. Terus dia bilang sama anaknya, ntar emak cari obatnya, nggak perlu ke rumah sakit. Emak mau tanya, ibu mau tanya, ada nggak sih yang nggak perlu kita ke rumah sakit? Dia menghunting gitu. Terus buat makan dia buka nih. Begitu dia buka lemari, masih ada sisa telur, masih ada sisa kemudian beras. Bismillah dia goreng. Dia bikin datu nasi sejadi-jadinya. Besok paginya dia buka lapak. Besok pagi dia buka tuh tukang nasi. Yang begitu itu tuh, yang kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun keluar sebagai pemenang. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Jangan cengeng, jangan nggak ke atas, jangan malah ke bawah, naik terus. Dan buat pelajar-pelajar kasih tekanan. Pulang udah sore, tapi segera mandi, pegang lagi buku, itu kan tekanan tuh. Habis maghrib ngaji, itu kan tekanan tuh. Jam-jam 9 maksimum tidur. Jadi pelajar 2:30 bangun, itu tekanan tuh. Pagi nggak usah naik angkot, naikin dikit, keluar jam 5:15 jalan atau naik sepeda, itu namanya ngasih tekanan. Besok beda.
2017 naik sepeda nih, deng, dari pinggir kali sini, deng, sampai kemana stasiun, ya. 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 naik sepedanya di Hokkaido, bos. Iya, begitu. Dan dia mengenang nih peristiwa, oh dulu begini, oh dulu begitu. Pemerintah yang dihajar sama masalah demi masalah, asal dia tangguh, justru dia akan belajar dari masalah-masalah itu. Lihat bagaimana Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, juga mendidik para sahabat-sahabatnya. Rasulullah tinggal ngangkat tangan doang, kalau meminta bala bantuan mah turun-turun aja. Tapi kan tidak dilakukan. Dan akhirnya apa? Pada masa Rasulullah saja Islam sudah berkembang sampai ke seantero dunia. Terus kita sekarang gimana? Kita nyaman gitu. Yang ada Islam makin susah sama kita. Kita nyaman. Yuk ikutin saya. Nomor 1. Mana suaranya? Nomor 1. Nomor 1. Kasih tekanan. Kasih tekanan. Nomor 2. Nomor 2. Jangan nyantai. Jangan nyantai. Ngerti Tugas kagak? kita adalah Ngerti memberi kagak? kepada diri kita dan memberi kepada orang lain. Dan ingat ya omongan saya, ingat Gimana ucapan sih? saya. Gimana? Kalau Anda tidak mampu memberi tekanan kepada diri Anda, nggak usah khawatir juga, Allah pasti akan menekan Anda. Makanya sebelum Allah menekan Anda, latihan. Sekarang hari apa nih? Oh, gue besok puasa Senin A, gitu. Oh, gue besok puasa Kamis A. Oh, sekarang jam 8, siap. Sampai gue mau bangun malam, Pak, buat tidur. Kasih tekanan duluan. Dia kayak bandul begitu tuh. Kayak bandul. Mana nih yang kita kasih tekanan? Bila yang kita kasih tekanan adalah kesenangan, kesenangan terus nih yang kita kasih. Kenapa tuh? Apa yang terjadi? Ini nih, keburukan nih, kejelekan, ketidaksenangan naikkan ke atas. Kasih tekanan. Begitu datang satu aja, selesai hidup lo. Yang ideal ya memang imbang tuh. Kita datang seneng, kita datang Kasih susah. tekanan. Itu ideal. Orang seneng terus, masalah. Ingat-ingat tuh, kasih tekanan, jangan nyantai. Kasih tekanan, Jangan nyantai. jangan nyantai. Coba kita baca lagi. Kasih tekanan, Jangan. jangan nyantai. Kasih tekanan, Jangan. jangan nyantai. Kasih tekanan, Jangan. jangan nyantai. Kasih tekanan, jangan nyantai. Cerita saya tutup. Cerita saya tutup, ini cerita terakhir. Sahabat saya, seorang dirjen di salah satu kementerian. Beliau ngaminin, iya Ustaz. Suatu saat saya udah di posisi menurut saya sih enak lah. Pokoknya tentrem lah, saya tinggal di Jogja. Kayaknya kok surga banget gitu. Nggak ada macetnya, kerja jam 4, jam 3 udah selesai. Dan Jogja Ustaz alhamdulillah membuat أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني
أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا